Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, keluarga Allah yang diberkati, yang tersebar sebagai sahabat dan rekan di seluruh Nusantara. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai dua istilah yang sangat terkait yang kita bisa temukan di dalam Alkitab, yaitu identitas. Dan yang saya maksudkan identitas bukanlah identitas secara harafiah atau lahiriah, tetapi identitas di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu kaitan kita dengan Yesus sebagai Tuhan. Kata kedua adalah pelayanan, dan bagaimana kekuatan ikatan kita dengan Tuhan, yaitu jati diri kita dengan Yesus, menentukan bagaimana pelayanan kita makin jelas, bahkan sampai kepada ujungnya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1, seluruhnya bercerita siapa Yesus, dan disaksikan oleh murid, disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, dan disaksikan oleh lain. Justru Yohanes Pembaptis inilah yang katakan diletakkan di antara kesaksian Tuhan dan kesaksian orang-orang tentang Tuhan Yesus, yaitu Yohanes 1, 19 sampai 26. Yohanes Pembaptis pelayanannya di padang gurun. Aneh, seorang anak keturunan imam tetapi besar di padang belantara atau padang gurun, dan itu mimbarnya. Dan saya hanya mau mengomentari, saudara-saudaraku yang mendengar ini, kalau kita mendapat pelayanan di paling ujung, hampir tidak ada orang, atau katakan hampir tidak ada orang yang seperti orang kota, Anda ditetapkan di situ menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Ternyata orang datang, yang datang itu dari Yerusalem, ibu kota dan kota Allah, datang dari Yudea, kabupatennya katakan, datang dari seberang sungai Yordan, dan semua mendengar dia. Inilah kata penghiburan, kalau saudara kuat di dalam dia, dimanapun diletakkan, bahkan di tempat yang jauh, orang akan datang mencari Tuhan melalui saudara. Itulah identitas yang kuat. Pelayanan dia yang luar biasa membuat orang bertanya, pimpinan agama dari Yerusalem bertanya, apakah engkau Mesias, Tuhan, Raja, Penyelamat? Bukan. Apakah engkau Elia, nabi besar itu? Bukan. Apakah engkau orang nabi yang dikatakan di dalam Ulangan 18 yang setara dengan Moses? Bukan. Coba definisikan, siapa engkau? Nah, kalau saudara ditanya hamba Tuhan, siapa engkau? Jawaban saudara apa? Jawaban Yohanes Pembaptis adalah, saya adalah suara di padang gurun. Itu digenapinya, yang menyiapkan jalan buat Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan orang berdatangan. Nah, saudara-saudara, dia yang bagian terakhir itu menyatakan pelayanan dia secara tegas. Itu pelayanan utamanya. Dan saya berharap saudara dan saya menemukan di masa pandemi ini. Puji Tuhan kalau gereja boleh berjumpa sesuai dengan protokol yang ada. Puji Tuhan kalau saudara misalnya belum boleh berkumpul dengan jemaat saudara, tetapi paling sedikit bisa berkumpul dengan keluarga atau tetangga dekat yang sudah aman. Dan apakah pelayanan saudara tidak mengendor, bahkan mengerucut tajam untuk Allah seperti Yohanes? Dan saudara-saudara, saya tutup dengan ini. Yesus mengomentari kehidupan Yohanes Pembaptis sebagai berikut. Di antara wanita yang melahirkan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, saudara sepupunya yang usianya 6 bulan lebih tua. Tetapi yang terkecil di dalam kerajaan Allah, yang dibukakan kalau orang lahir baru secara air dan roh dalam Yesus Kristus, lebih besar. Jadi dua hal yang kita bisa lihat, jati diri kita di dalam Allah akan menunjukkan pelayanan. Tetapi pelayanan yang berakhir kepada menunjukkan Yesus Kristus sebagai jalan masuk kerajaan Allah adalah ujung yang paling benar
paling besar dan paling diberkati. Semoga saudara dan saya dalam refleksi masa pandemi ini menemukan panggilan Allah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.